Berbagai upaya dilakukan seorang guru di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur untuk mendekatkan akses pendidikan bagi murid di tengah keterbatasan. Dan selama 21 tahun, ia menempuh jarak hingga 10 km untuk bisa mengajar. Berjuang mencerdaskan anak-anak di Desa Sagu NTT jadi mimpi Usman Ahmad Wato Wutun. Usman telah menjadi guru selama 21 tahun di SD Negeri Arang, Pulau Adonara, NTT. Setiap hari, Usman harus menempuh jarak 5 km untuk bisa sampai ke sekolah. Jalan berbukit dan terjal tak menyurutkan niat Usman berbagi ilmu kepada muridnya. Kehadiran SD Negeri Arang juga diawali dari usaha Usman bersama warga, semata-mata demi memerdekakan anak-anak dari buta huruf dan menghapus angka putus sekolah di desanya. Arang ini dia sangat terpencil, sangat jauh dari desa induk. Lalu kalau kita tidak mendirikan sekolah, maka terjadilah buta huruf. Setiap tahun akan terjadi buta huruf di Arang. Olehnya itu saya mengambil inisiatif untuk mendirikan sekolah. Dan alhamdulillah sekolahnya berjalan sampai dengan hari ini. Karena saya waktu itu punya prinsip bahwa seandainya suatu ketika saya diangkat, mudah-mudahan SDN Arang ini sudah definitif. Dan alhamdulillah sekarang sudah definitif, tetap saya masih tetap ditempatkan di Arang. Para orang tua pun bersyukur anak-anak di Dusun Arang tak lagi putus sekolah. Mereka berharap pemerintah bisa memperbaiki kondisi bangunan sekolah yang mulai rusak. Itu kalau mungkin pemerintah kurang diperhatikan, karena sekarang dengan kondisi sekolah kami yang seperti ini, walaupun kami sudah omong, sudah ini sama pak-pak di daerah, iya, tapi masih saja begini, dindingnya yang pecah-pecah, terus plafonnya yang sudah pecah-pecah lagi. Jadi kalau bisa kami minta agar bisa pemerintah bisa dapat memperhatikan sekolah kami. Masalah lain yang dihadapi SD Negeri Arang adalah minimnya fasilitas sekolah, termasuk biaya untuk guru honorer. Karena dana bos kami itu minim Pak untuk kebutuhan sekolah, maka saya sampaikan kepada teman-teman guru, kami PNS ada 3 orang, P3K ada 3 orang, jadi kami 6 orang yang dijamin oleh pemerintah. Sementara 4 ini itu honor komite Pak, bukan dari daerah kita. Nah, saya minta kami yang 6 orang itu kerjasama bahwa buku-buku, baik itu buku K13 ataupun kurikulum Merdeka, kami tetap berusaha. Setiap guru tuh harus beli pakai uang pribadinya untuk mendidik anak-anak kami. Perjuangan Usman memerdekakan anak-anak dari buta huruf patut jadi perhatian pemerintah. Bahwa di negara Indonesia yang telah merdeka masih ada anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan layak. Cito Senatun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 21 tahun berupaya memerdekakan anak-anak dari buta huruf menjadi niat guru Usman untuk mengajar. Jarak yang jauh tidak menyurutkan keinginannya untuk bisa memajukan kecerdasan anak di desanya. Lalu bagaimana pengalaman Usman mengajar selama 21 tahun? Kita sudah akan berbincang dan bergabung dengan Usman Ahmad Wato Wutun, guru SD Negeri Arang, NTT. Dan siswanya sudah bergabung juga, ada Ibrahim Firman. Selamat malam Pak Usman, Ibrahim. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Kabar Pak Usman dan Ibrahim? Baik Pak Usman, tadi kami mendengarkan berita sebelumnya bahwa Bapak sudah 21 tahun mengajar di SD Negeri Arang. SDN Arang ini sebelumnya adalah swadaya ya antara Pak Usman guru-guru dan juga warga. Ceritanya bagaimana Pak dari awal itu? Jadi ceritanya dari awal adalah saya dihubungi oleh salah satu tokoh masyarakat dari Arang untuk mendirikan sekolah di Arang. Lalu saya berpikir daripada anak-anak di Arang tetap tidak sekolah, akhirnya saya mengambil keputusan untuk bersedia mendirikan sekolah di Arang sekaligus sebagai pengajar di Arang. Oke. Waktu itu SD Negeri Arang itu menjadi sekolah satu-satunya di Arang? Iya.
Oke. Karena waktu itu SD Negeri Arang ini sebelumnya bukan SD Negeri Arang, tetapi dia nunut pada SDN Sagu. Oke. Baik, itu satu-satunya sekolah ya di sana, SD sekolah dasar. Seberapa parah pada saat itu Pak sampai akhirnya Pak Usman dihubungi oleh tokoh setempat untuk diajak mendirikan sekolah di sana? Baik Mbak Cindy. Saya akan menceritakan bahwa ketika saya dihubungi, saya tidak keberatan karena jarak jangkauan antara sekolah di desa induk, desa Sagu, agak jauh dengan Dusun Arang. Dan satu-satunya Dusun Arang itu terpencil sekali, Bu. Dia dengan desa tetangga juga jauh, ke desa induk juga jauh. Jadi anak-anak harus ke SDN Sagu karena jauh-jauh banyak yang drop out. Kondisi buta huruf di sana bagaimana pada saat itu Pak? Pada saat itu anak-anak banyak yang drop out sehingga saya mengambil keputusan untuk mendirikan sekolah di sana dan saya tampung anak-anak yang drop out dari SD kelas 2, 3, saya tampung masuk jadi SD kelas 1 di Arang. Oke. Lalu? Sehingga perjalanan kami tetap berjalan sehingga sekolah tetap berjalan dan kelas 1, 2, 3 tadi bisa disatukan menjadi satu kelas yaitu kelas 1. Ada berapa siswa pada saat itu? Ada 60, Bu. 60 dalam satu kelas? Iya. Dan hanya Pak Usman pada saat itu yang mengajar? Iya. Setelah berjalan beberapa bulan, ada teman satu dari desa tetangga melamar. Oke. Akhirnya saya terima dia dan kami 2 orang mengajar di SDN Arang situ. Baik, itu 21 tahun yang lalu. Perjalanannya kemudian menjadi SD Negeri Arang bagaimana tuh, Pak Usman? Oh, baik. Jadi awalnya kami hubungi SDN Sagu, sehingga SDN Arang itu awalnya adalah filialnya SDN Sagu. Ya. Lalu kami dekati kepala sekolah, dekati kepala desa Sagu, untuk sama-sama kami mendirikan filial Arang itu. Sehingga sampai sekarang, setelah dia berjalan selama 5 tahun, Ya. dari 2002 sampai ke 2007 baru didefinitifkan menjadi SD Negeri Arang. 2021, Pak Usman ya? 2002 sampai 2007, Ya. kemudian dia didefinisikan menjadi SDN Arang. Oke, baik. Sekarang sudah sekolah dasar negeri. Pak Usman sendiri kan tadi dalam paket berita sebelumnya menempuh perjalanan yang tidak mudah untuk dari rumah sampai ke sekolah untuk mengajar. Kondisinya seperti apa? Bapak selalu tiap hari PP 10 km untuk mengajar? Iya. Karena jalannya agak parah, Ya. sehingga kami harus berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Yang lebih parah pada saat musim hujan. Kenapa itu Pak Usman? Karena kalau musim hujan jalannya lumpur, kita berjalan hanya dengan kaki kosong. Oke, baik. Baik Pak Usman, ini sudah ada Firman di sana. Firman? Maaf, Ibrahim? Ya, Baik, Ibrahim diajar Pak Usman sehari-hari? Jadi murid Pak Usman? ya. Gimana kalau Pak Usman ngajar sehari-hari nih Ibrahim? Boleh ceritakan ke kita? Ya. Pak Usman mengajar sehari-hari. Gimana ceritanya jadi muridnya Pak Usman? Seneng nggak? Senang. Pak Usman kalau ngajar sabar atau gimana? Tegas? Atau gimana nih Ibrahim? Pak Usmannya ajar sangat baik. Sangat Dia baik. tidak tegas. Oh, tidak galak gitu ya. Tegas tapi tidak galak begitu ya, Ibrahim. Iya. Ibrahim paling suka mata pelajaran apa? Mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia paling suka ya. Sekarang Ibrahim kelas berapa? Kelas 6. Oh, kelas 6 SD. Kalau Pak Usman kan kalau
mau ke sekolah harus jalan 5 kilo dari rumahnya. Kalau Ibrahim gimana? Ke sekolah? 100 Gimana? 100 meter. Oh, 100 meter dekat dari rumah ya. Iya. Ibrahim, boleh diceritakan nggak kondisi sekolah Ibrahim sekarang gimana di SD Negeri Arang? Bangunannya, bangkunya, itu sekarang kondisinya gimana? Temboknya itu sudah rubuh Sudah dan rubuh? kursinya itu sudah mulai patah. Oh, kursi sudah mulai patah. Oke, papan tulis, terus fasilitas-fasilitas lain kayak eh, alat-alat peraga untuk belajar gimana di sana, Ibrahim? Hmm, Semuanya juga sudah mulai rusak. Oh, udah mulai. Betul Pak Usman, sudah mulai rusak ya fasilitas di sekolah Ya di SD Negeri Arang. betul Ibu. Dia punya pelafon juga banyak yang sudah mulai roboh. Oke, ada berapa kelas sekarang di sana? Kalau ini kan gambarnya dari atapnya sudah mulai lubang-lubang begitu ya. Kondisi Iya, iya. tembok dan bangunannya gimana Pak Usman? Temboknya juga sudah mulai retak-retak. Mhm. Atapnya juga ada yang sudah mulai terbongkar. Oke. Sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah Pak Usman? Belum pernah. Sama sekali. Sama sekali belum pernah. Meskipun statusnya sudah sekolah dasar negeri ya. Iya, iya. Adakah dari pemerintah setempat, dari dinas pendidikan setempat datang kemudian melihat situasi, paling tidak ada komunikasi apa yang dibutuhkan dari sekolah SD Negeri Arang? Pernahkah itu terjadi? Pernah dinas PKO datang tapi sampai hari ini belum ada bantuan yang masuk. Kapan waktu itu ditinjaunya? 2 tahun lalu 2 tahun lalu dan sampai sekarang belum ada bantuan yang masuk ya. belum ada bantuan yang masuk ya. Lalu bagaimana Pak Usman dengan guru-guru di sana termasuk kepala sekolah untuk mengatasi secara sementara paling tidak kondisi sekolah yang tadi fasilitasnya sudah banyak yang rusak. Bagaimana bisa bertahan? Artinya kalau kita harus tetap bertahan, kalau tidak bertahan bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana Bapak bertahan dengan keterbatasan itu? Artinya dengan selalu kita waspada kalau ada angin besar atau hujan lebat. Kita selalu perhatikan supaya jangan sampai dia roboh, kita cepat-cepat tarik keluar. Oh iya, iya. Ibrahim, apa yang diharapkan kalau misalnya pemerintah mendengar ini? Apa yang Ibrahim harapkan untuk sekolah Ibrahim di SD Negeri Arang? Bisa diperbaiki. Lalu? Tidak ada lagi. Yang penting diperbaiki itu ya, sekolah Ibrahim dan teman-teman diperbaiki supaya lebih nyaman, lebih aman ketika ada di kelas ya Ibrahim. Ya, Baik, Pak Usman, saat ini sudah berapa jumlah siswa yang ada di SD Negeri Arang? Mulai dari 2002 Ibu. Ya, jumlahnya berapa sekarang? Kalau sekarang ini hanya 37 siswa. 37 siswa. Ya. Oke, berada di lingkungan sekitar ya. Ketika tadi kan kalau Ibrahim bilang diperbaiki sajalah yang penting untuk SD Negeri Arang. Kalau Pak Usman sebagai guru apalagi yang diharapkan dari pemerintah? Mudah-mudahan didengar perbincangan kita malam hari ini. Kalau saya, mudah-mudahan bangunannya juga bisa diperbaiki. Dana bosnya juga kalau bisa siswanya tidak cukup 60, dihitung 60 seperti yang pernah dilakukan oleh dinas. Ya. Sehingga biaya operasionalnya bisa terjangkau. Biaya operasionalnya bisa terjangkau. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, harapan dari Pak Usman, harapan dari Ibrahim. Terima kasih sudah bergabung berbagi informasi dengan Sapa Indonesia malam hari ini. Hormat saya untuk Pak Usman dan guru-guru yang ada di SD Negeri Arang. Terima kasih sudah menghadirkan pendidikan untuk anak-anak di Flores Timur itu. Ibrahim tetap semangat ya.
belajarnya ya. Sudah kelas 6, sebentar lagi lulus. Semangat, Bu.